Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk presentasi di kelompok kami hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 CS08, di mana kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis project based learning analytic for business studi kasus dagangan. Sebelumnya di proyek ini kami mengeksplorasi bagaimana pendekatan data driven dapat membantu memecahkan berbagai tantangan bisnis seperti optimalisasi kunjungan penjualan, segmentasi pelanggan, hingga pengukuran dalam aktivitas penjualan terhadap pendapatan. Next. Ini ada subbab yang akan kami eh, presentasikan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada our team, yang ketiga ada flowchart diagram, yang keempat ada BPMN diagram, yang kelima ada data preparation, 6 EDA, 7 SQL, 8 Tableau, yang 9 insight and action plan. Sebelumnya, di sini kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Indira Filda Fakrana, yang kedua Agustiana, dan yang terakhir ada Melia Sari Karina. Yang pertama ada introduction, di mana dagangan yang didirikan pada tahun 2019 adalah pemain terdepan dalam teknologi perdagangan pedesaan di Indonesia, yang menawarkan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau kepada masyarakat pedesaan dengan lebih dari 35 gudang dan lebih dari 1,8 juta transaksi. Dagangan tersendiri ini telah meningkatkan akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok bagi lebih dari 100 UMKM dan mengecer platform digital perusahaan yang menampilkan aplikasi yang mudah digunakan, menawarkan rekomendasi produk yang sesuai dengan pasar lokal. Kemitraan strategis dengan produsen lokal telah memungkinkan dagangan untuk menyediakan lebih dari 5.000 SKU di berbagai kategori sehingga meningkatkan ekonomi lokal. Kesuksesan perusahaan ini didukung oleh pendukung pemerintah dan kemitraan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari diagram flowchart, di mana alur yang pertama itu kita memulai proses untuk mengumpulkan dari dataset, dari file atau dari database lainnya. Nah, di sini selanjutnya ada data pre-processing, di mana dilakukan tahap-tahap untuk mengatasi duplikasi, missing value, dan juga menghapus anomali, dan yang terakhir mengatasi konsistensi data. Selanjutnya, setelah memastikan semuanya sudah selesai, di sini ada validasi kebersihan data. Jika datanya belum bersih, kembali ke tahap pre-processing, dan jika sudah bersih, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu eksplorasi data analisis, yaitu EDA. Selanjutnya, setelah EDA selesai, di sini ada melakukan SQL, kemudian Tableau, kemudian ada analisis dampak kunjungan sales, yang terakhir ada insight dan action plan. Kemudian selesai. Next. Selanjutnya ada BPMN diagram, di mana di sini ada beberapa eh, aktor. Yang pertama di sini ada toko, terus sales representatif, yang ketiga ada sistem aplikasinya, yang keempat ada gudang. Kita mulai dari toko, di mana memulai proses dengan menentukan kebutuhan restock. Yang kedua, di sini ada dua metode restock. Yang pertama ada manual dan otomatis, di mana manual ini toko menghubungi langsung ke perwakilan penjualan secara langsung. Kalau otomatis itu sistem aplikasi mengirimkan notifikasi restock. Kemudian setelah memilih salah satu metodenya, kita proses pemesanan, di mana ada jika manual, kita langsung perwakilan penjualan melakukan kunjungan dan juga pesanan dicatat secara manual. Kalau untuk otomatisnya, pesanan langsung tercatat melalui sistem aplikasi tanpa intervensi manual. Kemudian di sini akan ada penjadwalan pengiriman, baik untuk pesanan manual maupun otomatis. Pengiriman barang dijadwalkan sesuai permintaan. Yang terakhir di sini ada pengiriman barang, di mana gudang mengatur dan mengirimkan barang ke toko, kemudian proses selesai setelah pengiriman barang yang sukses. Nah, selanjutnya ada Python Data Preparation. Di sini adalah tahap melakukan import data dan pengecekan terhadap data. Data diimport melalui Google Drive, lalu dilakukan pengecekan terhadap duplikat dan juga pengecekan terhadap missing value. Berikut ada data duplikat yang berada di TRX ada 225, sedangkan di sales visit 0 duplikat, master user juga 0 duplikat. Selanjutnya ada missing data. Pada data TRX ada 37 data kosong pada sales ID, dan pada data sales visit ada pada check-in at 260, check-in coordinate 260, check-in at checkout at 64, checkout koordinat 64. Dan pada master user ada banyak data kosong, yaitu ada 2986 pada warung latitude dan longitude. Nah, selanjutnya mengatasi missing value dan duplikat pada data TRX. Yang pertama mengubah sales ID ke string dan user ID juga ke string. Selanjutnya mengidentifikasi duplikat dan melakukan drop terhadap duplikat. Selanjutnya mengisi nilai kosong yang ada di data TRX ini dengan menghitung rata-rata dari kolom sales ID, lalu mengisinya dengan rata-rata di sales ID. Lalu dilakukan pengecekan ulang terhadap missing value. Selanjutnya ada mengatasi missing value pada data sales visit. Di sini mencoba menghitung jarak antara check-in koordinat ke check-out koordinat. Lalu melakukan drop terhadap data yang kosong pada check-in at dan check-out at, serta pada check-in koordinat dan check-out koordinat, lalu mengecek kembali missing value setelah dilakukan drop tersebut. Selanjutnya mengatasi missing value pada master user. Yang pertama itu mencoba diganti dengan data kosong dengan tidak ditemukan, lalu memastikan perubahan sudah berhasil, lalu memutuskan untuk menghapus data kosong yang ada di warung latitude dan longitude.
Nah, selanjutnya ada proses penyimpanan data. Yang pertama mengubah tipe data pada kolom check-in add dan check-out add ke dalam DTM agar dapat menyimpan menjadi Excel. Setelah merubah itu, data dapat disimpan menjadi Excel. Selanjutnya ada EIDA. Yang pertama ada gambaran awal untuk melihat siapa pelanggan yang harus dikunjungi dengan melihat jumlah kunjungan dengan pendapatan. Di sini dapat dilihat uh, jumlah kunjungan berdasarkan dates dan pendapatan berdasarkan revenue. Grafik ini menunjukkan jumlah kunjungan dan total pendapatan yang dapat digunakan untuk melihat pelanggan mana yang memiliki transaksi tinggi, tetapi jarang dikunjungi atau pelanggan dengan transaksi rendah yang sering dikunjungi. Selanjutnya ada distribusi jumlah kunjungan per pelanggan dan analisis hubungan antara jumlah kunjungan dan total pendapatan. Pada grafik yang pertama, distribusi jumlah kunjungan per pelanggan. Distribusi jumlah kunjungan per pelanggan menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan hanya memerlukan kunjungan terhadap jumlah yang relatif rendah, yakni di bawah 20 kunjungan. Jumlah pelanggan yang memerlukan kunjungan lebih sering cenderung menurun seiring meningkatnya frekuensi kunjungan. Selanjutnya ada hubungan jumlah kunjungan dan total pendapatan. Analisis hubungan antara jumlah kunjungan dan total pendapatan memperlihatkan pola yang tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggan dengan jumlah kunjungan tinggi menghasilkan pendapatan besar dan beberapa pelanggan bahkan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan meskipun kunjungannya rendah. Namun secara umum terdapat kecenderungan bahwa pelanggan dengan lebih banyak kunjungan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Selanjutnya ada EDA untuk menunjukkan kunjungan terhadap pelanggan berdasarkan hari dan jam. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa kunjungan pelanggan cenderung lebih tinggi pada hari Senin, terutama antara pukul 9 hingga 15. Distribusi kunjungan pada hari Rabu dan Kamis juga cukup signifikan, meskipun tidak setinggi hari Senin. Di sisi lain, kunjungan sangat jarang terjadi pada malam hari, terutama setelah pukul 18 yang terlihat dari warna terang pada heat map. Nah, selanjutnya ada menunjukkan rute yang dilakukan untuk kunjungan pelanggan. Menunjukkan rute kunjungan yang direkomendasikan, sales ini hanya menampilkan 20 warung pertama dalam dataset. Setiap warung ditandai dengan marker berwarna biru pada peta urutan kunjungan dan jarak dari warung sebelumnya. Garis biru menghubungkan marker-marker tersebut menggambarkan rute yang diikuti oleh sales. Nah, peta ini berpusat pada koordinat rata-rata 20 warung, memberikan gambaran umum area kunjungan dengan melihat rute yang tergambar. Kita dapat memahami urutan kunjungan yang optimal dan jarak antar warung. Hal ini memungkinkan sales untuk merencanakan perjalanan dengan lebih efisien, meminimalkan waktu tempuh, dan mengoptimalkan jumlah kunjungan yang dalam satu periode tertentu. Nah, selanjutnya ada dampak kunjungan terhadap jumlah pelanggan, hubungan kunjungan, dan pendapatan. Nah, dari kode tersebut bertujuan untuk menganalisis dampak kunjungan sales terhadap pendapatan. Pertama, data transaksi dan data kunjungan sales digabungkan berdasarkan user ID, kemudian total kunjungan per pelanggan dihitung. Kode menghitung total pendapatan dan jumlah transaksi yang terjadi setelah kunjungan sales. Data ini kemudian digabungkan untuk melihat dampak kunjungan terhadap pendapatan. Nah, visualisasi yang pertama berupa bar chart yang menunjukkan jumlah pelanggan dalam setiap kategori dampak kunjungan. Penjualan no impact, low impact, dan high impact. Sumbu X menunjukkan kategori dampak dan sumbu Y menunjukkan jumlah pelanggan. High impact paling tinggi artinya besar kunjungan sales memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Selanjutnya ada hubungan total kunjungan dan pendapatan setelah kunjungan. Visualisasi ini menunjukkan bahwa ada sedikit korelasi positif antara total kunjungan, sales, dan total pendapatan. Setelah kunjungan untuk pelanggan dalam kategori high impact semakin sering, sales mengunjungi pelanggan yang kategori ini semakin tinggi pada pendapatan yang dihasilkan. Namun untuk pelanggan dengan no impact dan low impact, hubungan antara total kunjungan dan pendapatan tidak terlalu jelas. Baik, selanjutnya yaitu SQL. Yang pertama di sini, siapa saja pelanggan yang perlu dikunjungi oleh perwakilan penjualan dan mengapa. Hal ini dapat didasarkan pada segmentasi pelanggan. Bisa dilihat kode-kodenya pada slide ini, di mana terdapat dua kategori pelanggan yang perlu menjadi perhatian utama tim penjualan. Yang pertama itu pelanggan dengan pendapatan rendah, yaitu mereka yang memiliki total pendapatan di bawah 100.000, dan pelanggan dalam kategori ini juga membutuhkan perhatian khusus untuk mendorong peningkatan transaksi, seperti pelanggan ID 50838 yang meskipun telah menerima 6 kunjungan tidak menghasilkan pendapatan sama sekali. Hal ini menunjukkan perlu evaluasinya strategi penjualan untuk pelanggan tersebut. Nah, yang kedua itu terdapat pelanggan dengan kunjungan rendah, di mana mendapatkan kurang dari 3 kunjungan dari tim penjualannya. Misalnya pelanggan dengan ID 40303 dan 43874 yang dimana pernah dikunjungi meskipun memiliki potensi pendapatan yang tinggi. Kurangnya kunjungan dapat mengindikasikan peluang yang belum dimaksimalkan oleh tim penjualan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan mendorong transaksi. Nah, di kedua kategori ini perlu menjadi prioritas dalam strategi penjualan dan pendekatan terfokus, seperti meningkatkan frekuensi kunjungan untuk pelanggan potensial dan memberikan penawaran khusus kepada pelanggan dengan pendapatan rendah, dapat membantu kinerja keseluruhan tim penjualan. Next. Selanjutnya, ada seberapa sering perwakilan penjualan harus mengunjungi pelanggan. Nah, di samping bisa dilihat juga untuk kode-kodenya, di mana hasil analisis ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan transaksi dan pendapatan untuk menentukan frekuensi kunjungan yang ideal. Pelanggan dengan kurang dari 3 itu atau pendapatannya di bawah 100 direkomendasikan dikunjungi mingguan untuk meningkatkan keterlibatan. Pelanggan dengan 3-6 transaksi
direkomendasikan kunjungannya 2 minggu, dan sementara yang lebih dari 6 transaksi atau pendapatannya cukup dikunjungi bulanan. Di sini untuk melihat efisiensi dalam alokasi sumber daya penjualannya. Next. Nah, yang ketiga itu kapan perwakilan penjualan harus menjadwalkan kunjungan mereka ke pelanggan. Bisa dilihat kode-kodenya. Dalam kode ini kami menganalisisnya untuk waktu kunjungan berikutnya itu setiap pelanggan berdasarkan total pendapatan mereka dengan mempertimbangkan riwayat kunjungan terakhirnya. Pelanggan dengan pendapatan lebih dari 5 juta itu direkomendasikan untuk dikunjungi kembali itu 30 hari dari kunjungan terakhir. Nah, untuk pelanggan pendapatan sejuta, sejuta dan 5 juta itu kunjungan berikutnya itu dalam 90 hari. Sedangkan pelanggan dengan pendapatan di bawah 1 juta dijadwalkan untuk dikunjunginya dalam 180 hari. Selain itu juga menentukan hari dalam minggu yang ideal untuk kunjungan berdasarkan tanggal yang dihitung. Hari-hari tersebut juga disesuaikan dengan format yang mudah dibaca seperti Monday atau Friday. Strategi ini juga membantu tim penjualan dalam merencanakan jadwal kunjungan yang terorganisir. Next. Yang keempat ini, apakah mungkin untuk membuat rute kunjungan yang lebih efisiensi? Dan di kode ini bisa dilihat query ini itu untuk mengevaluasi kemungkinan membuat rute kunjungan yang lebih efisien dengan mengurutkan lokasi pelanggan berdasarkan koordinat latitude dan longitude mereka. Nah, di sini juga fungsi analitiknya, query menghitung lokasi sebelum ref latitude dan ref longitude-nya untuk setiap pelanggan dalam urutan rute, serta jarak lokasi saat ini dan sebelumnya. Hasilnya itu memungkinkan tim penjual memahami pola distribusi pelanggan secara geografis dan menghitung jarak antar kunjungan. Nah, pendekatan ini juga membantu tim merencanakan rute yang lebih efisien, mengurangi waktu perjalanan, dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dikunjungi dalam satu hari. Next. Dan yang terakhir, apa sih dampak dari kunjungan penjualannya? Bisa dilihat query-nya pada slide ini. Dampak kunjungan penjualan terhadap aktivitas pelanggan dengan menghubungkan kunjungan yang dilakukan dengan transaksi yang terjadi setelah kunjungan itu. Setiap pelanggan dihitung jumlah total kunjungan total visit, jumlah kunjungan yang menghasilkan transaksi impact visit, dan total pendapatan dari transaksi setelah kunjungan, juga transaksi yang terjadi setelah kunjungan. Kunjungan ini dikategorikan ke dalam tiga kelompok dampak berdasarkan hasil transaksinya: no impact, low impact, high impact, di mana query ini juga menghitung rata-rata pendapatan per transaksi yang memberikan wawasan lebih rinci tentang efektivitas kunjungan dalam mendorong transaksi. Nah, hasilnya juga memberikan wawasan penting mengenai efektivitas kunjungan penjualan, di mana pelanggan dengan kategori no impact ini mungkin memerlukan pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas kunjungan. Untuk yang high impact ini menunjukkan keberhasilan strategi menuju penjualan yang dapat direplikasikan. Nah, wawasan ini juga bisa membantu tim penjualan mengoptimalkan upaya mereka untuk meningkatkan pendapatan yang lebih efisien untuk kunjungan. Selanjutnya ada insight and action plans. Di sini ada beberapa insight yang didapatkan. Yang pertama ada segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan dan frekuensi kunjungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggan pendapatan rendah, kurang dari 100.000, dari frekuensi kunjungan yang jarang, membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Di sisi lain, pendapatan dengan pendapatan tinggi umumnya memiliki korelasi positif dengan frekuensi kunjungan. Namun terdapat pula beberapa pelanggan menghasilkan pendapatan signifikan meskipun jumlah kunjungan minimal. Segmentasi ini penting untuk memastikan prioritas yang tepat dalam alokasi sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada frekuensi kunjungan sales yang optimal. Frekuensi kunjungan sales yang optimal disesuaikan dengan kontribusi setiap pelanggan. Dengan kontribusi rendah disarankan untuk dikunjungi secara mingguan agar dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Sementara itu pelanggan dengan kontribusi moderate lebih cocok untuk dikunjungi 2 mingguan. Pelanggan dengan kontribusi tinggi cukup dikunjungi sebulan sekali dengan efisiensi sumber daya tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas layanan. Selanjutnya ada waktu kunjungan yang efektif. Berdasarkan analisis, waktu kunjungan yang efektif adalah pada hari Senin khususnya pukul 9 hingga pukul 15. Ketika aktivitas pelanggan cenderung lebih tinggi, sebaliknya kunjungan pada malam hari, terutama setelah pukul 18, menunjukkan efektivitas yang rendah diminimalkan. Penyesuaian waktu kunjungan ini dapat membantu tim sales dalam memaksimalkan dampak interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada optimalisasi rute kunjungan. Dengan memanfaatkan data lokasi geografis pelanggan, rute kunjungan dapat dioptimalkan menggunakan algoritma tertentu. Hal ini memungkinkan tim sales untuk mengunjungi lebih banyak pelanggan dalam satu hari, sekaligus mengurangi jarak perjalanan dan waktu tempuh. Optimalisasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menekan biaya operasional perusahaan. Yang terakhir ada dampak kunjungan terhadap pendapatan. Mayoritas kunjungan sales memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelanggan. Namun masih ada pelanggan dalam kategori low impact dan no impact yang membutuhkan pendekatan yang lebih strategis untuk meningkatkan kontribusi mereka. Pendekatan ini mencakup peningkatan frekuensi kunjungan, pemberian insentif, dan edukasi pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan transaksi mereka. Selanjutnya ada action and plan. Yang pertama ada prioritas pelanggan. Fokus utama diberikan kepada pelanggan dengan potensi pendapatan yang tinggi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Program khusus seperti diskon eksklusif dan program loyalitas dapat diterapkan untuk mendorong pelanggan ini. Selain itu, pelanggan dengan pendapatan rendah perlu lebih sering dikunjungi untuk meningkatkan keterlibatan mereka dengan aplikasi dagangan. Selanjutnya ada optimisasi rute kunjungan. Rute kunjungan akan dirancang menggunakan algoritma untuk meminimalkan jarak perjalanan dan waktu tempuh. Dengan memprioritaskan wilayah dengan konsentrasi paling tinggi, efektivitas kunjungan dapat meningkat dan biaya operasional dapat ditekan. Yang ketiga ada penjadwalan yang tepat. Jadwal kunjungan akan disesuaikan dengan waktu puncak aktivitas pelanggan seperti hari Senin pukul 9 sampai 15. Kunjungan di malam hari akan diminimalkan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya yang digunakan. Yang terakhir ada strategi penjualan yang disesuaikan. Program edukasi akan diberikan kepada pelanggan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat aplikasi dagangan. Selain itu, insentif khusus dapat diberikan untuk mendorong pelanggan menggunakan aplikasi tersebut dalam proses transaksi mereka.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami telah sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.